Pak Mitro pernah menulis bahwa kompetensi utama yang harus dimiliki seseorang politisi adalah kemampuan untuk mengelola kekalahan. The ability of managing defeats. Ideologi bukan menjadi penentu, lebih penentu itu koalisi partai dan calon, bukan ideologi di belakang. Tapi kalau bayangkan, kalau seandainya di satu titik dalam politik Indonesia, ideologi itu sangat berpengaruh. Lalu kita akan bisa melihat, ini TNI yang kanan, ini perwira yang kiri, ini perwira yang tengah, ini perwira yang kanan, ini polisi yang kalau menegakkan hukum, dia kanan, dia akan cenderung religius, ini polisi kalau penegakan hukum, dia akan melihat kepentingan kelompok bawah, dia akan akan repot kita. Nah, ya saya masih dalam berpendapat bahwa yang namanya aparatur negara, ya ASN, TNI, Polri, intelijen, yang kemudian bekerja judikatif, ya perilaku politiknya harus tetap netral. Ya, boleh memilih, saya orang yang berpendapat TNI dan Polri boleh memilih, dipilih nggak boleh, tapi dalam perilaku politiknya harus cenderung netral. Ya, tapi jangan sampai tiba-tiba Danyon letkol-nya nggak pernah megang pasukan, ya katakanlah ada di staf, lalu kolonelnya dia ada di pendidikan, lalu nanti bintang satunya dia bahkan di luar Kemhan dan Mabes TNI, nanti bintang 2-nya dia ada di kementerian, lalu tiba-tiba dia calon kepala staf. Organisasi gelisah. Kenapa harus ada matra cyber dan apa urgensinya, Mas? Ketika BSSN itu dibentuk, yang menjadi latar dari Presiden Pak Jokowi untuk membentuk BSSN itu adalah memperkuat ekosistem ekonomi digital. Sepemahaman saya dari Ibu Mega ya, Ibu Mega itu berkeinginan Kementerian Keuangan itu tidak boleh diduduki oleh politisi, atau Kementerian Bappenas ya itu juga tidak boleh diduduki oleh politisi ya, karena kedua kementerian inilah yang kemudian benar-benar mengawal stabilitas ekonomi, terutama makro fiskal Indonesia. Hari ini saya pengen ngobrol bersama salah satu senior luar biasa. Beliau adalah tokoh yang mungkin sering teman-teman lihat. Hari ini beliau menjabat sebagai penasihat senior di Lab 45. Mas Andi Wijayanto. Sehat, Mas? Sehat. Pertemuan terakhir kita ngomongin Pilpres, Mas. Oh iya. Di YouTube orang lain tapi. Pasca Pilpres baru kemarin Pak Prabowo sudah manggil menteri-menteri, Mas. Yang sebelum akhirnya dipanggil Pak Prabowo selalu gembar-gembor soal kabinet second. Gimana tanggapan Mas Andi, Mas? Ya, pada dasarnya semua perumusan kabinet harus ada akomodasi dan kompromi politiknya ya. Mungkin hanya di masa Orde Baru, di masa Soeharto, yang akomodasi kepentingan politik itu tidak terlalu menjadi pertimbangan utama karena dominannya Golkar ya. Tapi di kabinet yang lain-lain, termasuk kabinetnya Bung Karno dan reformasi, semuanya akhirnya akomodasi kompromi politik itu harus dilakukan. Ya, kata Zaken sendiri kan berasal dari usulan Bung Karno. Ya. Ketika setelah pemilu 55, Perdana Menteri tidak bisa menyusun kabinet karena masalah representasi politik. Ya, lalu di situ Bung Karno ketika ditanya apa yang akan diusulkan Bung Karno sebagai representasi politiknya PNI, Bung Karno menjawab Zaken saja, diisi oleh orang-orang dengan kompetensinya. Ya, disitulah kemudian mulai ada bentuk tipe ideal dari kabinet tentang Zaken kabinet. Waktu saya dilibatkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden terpilih di 2014, ya, itu saat itu langsung berusaha dipatok berapa persen yang dari profesional,
berapa persen dari partai politik ya. Saat itu kemudian berusaha 60% dari profesional, 40% dari politik. Tapi kemudian ya kendalanya banyak karena pada dasarnya kita harus memahami ada kontribusi real yang dilakukan oleh partai politik, tokoh-tokoh, elit-elit partai selama proses kampanye. Jadi akhirnya kompromi akomodasinya harus dilakukan. Ya, saya rasa Pak Prabowo sekarang pun akhirnya menghadapi realita itu. Artinya kabinet Zakon ini merupakan hal yang muluk-muluk di awal. Dalam arti meskipun Pak Prabowo juga sebenarnya mengetahui bahwa tidak akan bisa untuk membuat kabinet ini menjadi kabinet Zakon. Ya mungkin akhirnya realistis dengan melihat ada beberapa bidang yang memang sebaiknya tidak diserahkan ke politisi karena bidang ini bisa sensitif secara ketatanegaraan atau pengaruhnya sangat-sangat besar kepada kelompok bawah yang sebaiknya tidak dipolitisasi. Ya, kalau misalnya sepemahaman saya dari Ibu Mega ya, Ibu Mega itu berkeinginan Kementerian Keuangan itu tidak boleh diduduki oleh politisi atau Kementerian Bappenas ya itu juga tidak boleh diduduki oleh politisi ya. Karena kedua kementerian inilah yang kemudian benar-benar mengawal stabilitas ekonomi, terutama makro fiskal Indonesia. Ya, ada beberapa posisi ya seperti misalnya Kejaksaan Agung ya yang juga sebaiknya tidak diduduki oleh politisi untuk memastikan penegakan hukum itu tidak memiliki keberpihakan ke kelompok politik tertentu. Ya mungkin nanti kita bisa ngelihat apakah Pak Prabowo dengan pemilihan orang-orangnya di posisi-posisi tertentu, ya kemudian berusaha untuk menggunakan pendekatan Zakon ini di bidang-bidang tertentu. Ya artinya nggak bakal bisa semuanya. Kita juga udah ngelihat ada beberapa nama yang mungkin kita terkejut ya, dalam arti artis-artis hari ini dilibatkan untuk menjadi kabinet gitu. Yang selama ini track record dalam konteks politik nggak pernah ada gitu. Hanya ya entertain aja gitu Mas. Kita sebut misalkan ada Yofi, ada Raffi Ahmad. Kalau Mas Eko mungkin barangkali sudah lama berkecimpung di politik. Atau orang-orang yang mungkin selama ini banyak yang menganggap itu buzzer politik gitu ya. Ada Babe Haikal yang mungkin banyak orang anggap itu gitu. Budi Ari yang barangkali belakangan menuai banyak kritik dan pro kontra, tapi hari ini justru ditugaskan kembali oleh Pak Prabowo gitu. Gimana tanggapan Mas Adi, Mas? Ya lagi-lagi karena kabinetnya belum terbentuk ya, ya sebaiknya kita nanti melihat secara lengkap. Tapi kalau tadi misalnya yang latar belakangnya artis ya. Jadi dalam pemahaman interaksi politik saya bisa terjadi kok transformasi dari seseorang yang dulu latar belakangnya bintang film atau penyanyi atau bahkan komedian untuk menjadi politisi ulung ya. Misalnya di partai saya PDI Perjuangan ada Rieke Pitaloka ya. Yang dulunya kita kenal sebagai Oneng ya. Tapi kemudian terjun ke politik, lalu sangat-sangat konsisten memperjuangkan konstituen dengan karakter-karakter bawah, gitu ya, misalnya disabilitas, buruh, dan seterusnya. Dan saya tahu Oneng Rieke ini serius melanjutkan jenjang pendidikan S3 di bidang yang sangat susah, filsafat. Ya, misalnya jadi doktor filsafat dari UI. Jadi saya sering bertemu dengan Rieke dan kita bisa berdebat sangat dalam, sangat substantif karena memang memahami pemahaman keilmuan yang dalam karena tadi doktoral filsafat. Atau misalnya sekarang Rano Karno, misalnya yang dulu kita kenal dengan Sidul, dengan Dul, ya, tapi melihat apa yang dilakukan
baik dulu di Banten, apa yang dilakukan di partai Rano Karno adalah ketua DPP kebudayaan, ya sekarang dengan gaya kampanye menariknya sebagai calon wakil gubernur, transformasinya bisa terjadi, ya bisa dilakukan. Ya saya di Komisi 1 DPR ketika menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, salah satu mitra saya dari Golkar adalah Mbak Nurul Arifin. Ya, yang saya bisa melihat transformasinya. Ini Komisi 1 urusan pertahanan, urusan luar negeri, urusan intel misalnya. Tapi Mbak Nurul Arifin hadir di situ sebagai anggota Komisi 1 dari Golkar dengan pertanyaan-pertanyaan kritisnya ya tentang itu. Jadi bisa aja transformasinya terjadi, ya lagi-lagi tergantung dari kualitas orangnya sih, apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka memutuskan terjun ke politik. Apakah hanya sebagai vote getter saja, tapi memang ada transformasi kapasitas individual yang mereka lakukan. Saya berharap transformasi ini terjadi ketika ada artis, bintang film, penyanyi, komedian yang kemudian masuk ke ruang politik. Iya. Dan kita kan mungkin bisa membaca, Mas ya, pola kepemimpinan dari seseorang antara sipil dan militer dan sebagainya, itu bisa membaca dari track record lah. Atau pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dialami di Indonesia. Ada Soeharto, ada SBY, hari ini misalkan ada Pak Prabowo. Akan sama nggak sih, Mas? Tentunya pasti beda ya. Saya mempelajari itu bagaimana organisasi itu digerakkan. Ya, kira-kira ada beberapa model lah. Organisasi itu beruntung kalau organisasi itu rasional. Dalam artian data masuk A menyarankan tindakan B secara rasional, diputuskan A ke B. Atau organisasi itu memiliki proses birokrasi yang matang. Dia bisa bergerak bottom up dari bawah ke eselon 1 lalu ke pimpinan, bisa juga top down, ada perintah dari menteri. Lalu kemudian eselon 1-nya bergerak, eselon 2-nya bergerak. Tapi dia organisasi yang seperti mesin, ya, birokrasi. Lalu organisasi biasanya ada friksi. Ada friksi kepentingan, ada friksi kedekatan. Kita langsung bisa mengatakan, oh orang ini orangnya menteri, orang ini orangnya sekjen, orang ini orangnya anggota DPR, orang ini orangnya partai, dan seterusnya bisa juga dengan mudah dipetakan. Nah, jenis yang keempat adalah organisasi itu biasanya sangat-sangat terpengaruhi oleh faktor idiosinkratik, personalitas, personalitas dari pemimpinnya. Ya, cara seseorang memimpin organisasi sangat tergantung dari pemimpinnya, latarnya apa gitu ya. Saya misalnya Gubernur Lemhanas, karakter saya akademisi sipil, memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan Pak Agus Widjoyo, yang latar belakangnya militer. Ya, berbeda juga dengan misalnya Budi Susilo Supanji, walaupun sama-sama sipil, tapi beliau profesor teknik, sementara saya sospol. Ya, karakter kepemimpinan itu pasti berbeda, tapi tetap saja harus berhadapan dengan friksi yang ada di dalam kelembagaan, harus berhadapan dengan proses birokrasi yang ada di situ. Nah, seorang pemimpin kemudian harus bisa melakukan navigasi bagaimana agar misi yang dia bawa diyakini oleh bawahannya, lalu kemudian bergerak bareng-bareng. Di mana posisi Pak Prabowo, Mas? Dari tadi misalkan Mas Andi menjabarkan ada berbagai macam pola. Ya, Pak Prabowo menarik kalau kita melihat terutama dari sisi idiosinkratiknya ya. Ya. Jadi karena Pak Prabowo akan menjadi presiden, ya saya kemudian banyak membaca tulisan-tulisannya bapaknya, Profesor Sumitro, ya, Joyo Hadikusumo. Tadi pagi pun saya masih membaca tulisan-tulisan Pak Mitro. Jadi Pak Mitro itu bisa kita lihat sebagai politisi karena pernah menjadi bagian dari Partai Sosialis Indonesia di masa kemerdekaan, di masa Orde Lama. Tapi Pak Mitro bisa juga kita anggap sebagai ekonom, ya, yang membawa ekonom-ekonom tangguh Indonesia dari Profesor Widjoyo Nitisastro, Pak Ali Wardana, Sumarlin, Radius Prawiro, dan seterusnya. Dia ada dua sisi Pak Mitro gitu ya. Nah, saya mulai membaca tulisan-tulisannya Pak Mitro, lalu menduga-duga seberapa kuat pengaruh pemikiran, keyakinan, paradigmatik Pak Mitro ke anaknya, apakah Pak Prabowo maupun Hasim. Ya, kalau misalnya politiknya Pak Mitro itu cenderung agak ke kiri karena namanya partainya juga partai sosialis ya. Jadi yang memang memperhatikan rakyat kecil, yang memang memperhatikan pergerakan
sosial, ya PSI-nya Pak Mitro cenderung tidak berhasil menjadi kekuatan politik dominan, baik di masa sebelum kemerdekaan maupun di masa Orde Lama gitu. Jadi misalnya Pak Mitro pernah menulis bahwa kompetensi utama yang harus dimiliki seseorang politisi adalah kemampuan untuk mengelola kekalahan. The ability of managing defeats itu adalah kompetensi utama. Itu saya melihat, berarti Pak Prabowo itu sangat kuat di kompetensi ini, mulai dari berakhirnya karirnya sebagai perwira tinggi militer di tahun 97 misalnya, lalu kemudian kembali ke Indonesia tidak berhasil ketika ingin menjadi ketua umum Golkar, mendirikan Gerindra, lalu gagal dalam beberapa kali pemilu, Mega Prabowo tidak berhasil, Prabowo Hatta tidak berhasil, Prabowo Sandi nggak berhasil, baru akhirnya sekarang Prabowo Gibran yang berhasil. Jadi ada kemampuan yang dulu menjadi salah satu prasyarat Pak Mitro dalam politik, managing defeats. Pak Prabowo berhasil mengembangkan kemampuan utama itu. Nah, idiosinkratik seperti ini yang harus diperhatikan ya. Tadi saya baru saja ditanya oleh wartawan asing gitu ya, tentang jejaring globalnya presiden terpilih. Ya, lalu saya menjawab bahwa dibandingkan dengan Jokowi 2014, jejaring globalnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih itu jauh lebih unggul di awal-awal pemerintahannya. Ya, Pak Jokowi 2014 benar-benar tokoh lokal, wali kota yang menjadi gubernur yang mungkin belum pernah bertemu dengan kepala negara ya lain ya di luar Indonesia. Tapi Pak Prabowo ya karena pengalamannya, karena dirinya ya baik dulu sebagai perwira tinggi menantu Pak Harto ya maupun kemudian dengan jejaring bisnisnya ya antara Pak Prabowo dengan Pak Hasim ya, lalu ketika Menhan apalagi sudah menjadi presiden terpilih, kita melihat tanpa didampingi Menlu ya bisa bertemu Putin, bisa bertemu Modi dan seterusnya. Ini jejaring globalnya di awal pemerintahannya sebelum dilantik sebagai presiden sudah jauh lebih luas, jauh lebih kuat dari Pak Jokowi dibanding 2014 misalnya. Nah, hal-hal seperti itu memang harus kita perhatikan untuk nanti memahami bagaimana Pak Prabowo menjalankan pemerintahan 2024-2029. Iya, dan menariknya itu saya pernah mendengar 2009 itu Pak Prabowo membayar salah satu konsultan dengan mahal hanya untuk mendirikan sebuah yayasan di Amerika yang bernama Yayasan Sumitro itu. Hanya untuk ya melakukan apa namanya bisa dijadikan untuk lobby gitu bahwa ya saya clear dengan manapun gitu. Ya ini kan artinya menarik, Pak Prabowo sudah menyiapkan dari dulu sampai akhirnya kemenangan hari ini gitu. Ya 2009 kan kami di PDI Perjuangan menjadi bagian dari koalisi Mega Prabowo ya. Jadi kemudian bisa mengikuti ya bagaimana langkah-langkah politik Pak Prabowo ya, sejak mendirikan Gerindra. Iya. Dan satu hal yang mungkin barangkali teman-teman nggak tahu juga, ini kan ada yang menarik, Mas. Menariknya itu Pak Prabowo seakan dilindungi oleh adenya. Dalam konteks ekonomi lah misalkan. Mungkin banyak jenderal-jenderal yang saya ketahui, tinggal nanti Mas Andi bisa konfirmasi, banyak jenderal yang ingin dekat dengan tanda kutip konglomerat di saat menjabat lah. Sebut saja misalkan ada beberapa cerita Pak Luhut ingin berkenalan dengan Pak Tommy Winata yang waktu itu luar biasa gitu. Nah, Pak Prabowo kan berbeda, Mas. Seakan dibentengi Hasim, urusan ekonomi urusan saya gitu. Bahkan waktu Pak Prabowo dengan Bu Mega saja yang waktu itu banyak mengatur adalah Hasim, bukan Pak Prabowo-nya gitu. Apa yang ingin Mas Andi katakan? Artinya Pak Prabowo ini enggak, dalam tanda kutip enggak di kerangkeng atau dicengkram gitu oleh orang-orang yang punya kapital. Ya kita tinggal membuka saja, memetakan kekuatan korporasi-korporasi utama di Indonesia ya. Lalu ya akan dengan segera menemukan bahwa sebetulnya dibandingkan misalnya dengan kelompok Salim, kelompok Sinarmas, kelompok Jarum, ya atau misalnya Bayan ya, dan seterusnya, kapasitas atau kekuatan ekonomi kelompok Pak Hasim itu masih jauh di bawah ya.
dan tidak menggurita konglomerasi masuk ke komoditas-komoditas strategis utama. Kalaupun masuk, bukan menjadi pemain utamanya. Ya, jadi di situ kita nanti bisa melihat bagaimana Pak Prabowo dengan tim ekonominya mengembangkan kebijakan, terus nanti kelihatan nggak akan ada pendulumnya yang bergerak ke kelompok ekonominya Pak Hasim misalnya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Ya, dulu salah satu yang menyebab keruntuhan rejim Soeharto adalah ketika mungkin setelah pemilu 92, ya, Pak Harto sangat-sangat kuat di pemilu 87 dan kemudian pemilu 92, mulai terasa pendulumnya digerakkan untuk membentuk semacam konglomerasi ekonomi baru di Indonesia yang di dalamnya ada keterlibatan anak-anak Pak Harto, ya, cendana. Nah, begitu itu terjadi, salah satunya adalah misalnya langsung mengancam kepentingan industrialisasi Jepang di Indonesia. Yang kalau saya menganalisis pergeseran rejim ekonomi, terutama dari 92 ke 97, yang paling drastis adalah ketika Indonesia ingin membuat mobil nasional, ya, tapi tidak bergandengan dengan Jepang sebagai raksasa otomotif di Indonesia, bahkan di Asia Timur. Menggandengnya kemudian adalah Korea Selatan, ya, dengan waktu itu ada Mopnas yang mengandalkan Kia, ya, lalu ada mobil Bimantara yang mengandalkan Hyundai, gitu, yang kemudian membuat Jepang merasa fondasi ekonomi yang dulu dibangun dengan melakukan industrialisasi di akhir 70-an berhasil di 80-an membuat ekonomi Indonesia itu sangat sinergis dengan apa yang dilakukan oleh Jepang, ya, tiba-tiba berubah signifikan. Nah, ketika Jepang kemudian memutuskan untuk tidak terlibat dalam proyek baru konglomerasi cendana itu, ekonomi dengan cepat menjadi goyang. Ya, dan ini yang harus diperhatikan, apalagi kalau sekarang karakternya berbeda, ya. Deindustrialisasi terjadi, jadi industri otomotifnya sudah sangat bervariasi, hilirisasi komoditas strategis terutama yang terkait dengan nikel dan sawit terjadi dan tidak dikuasai oleh satu kelompok korporasi negara tertentu. Arah menuju transisi energi dengan proyek-proyek baterai listrik dan seterusnya juga sangat bervariasi. Ada pendulumnya Cina, ada pendulumnya Korea, Jepang, ada pendulumnya Eropa Barat, dan seterusnya. Jadi tidak akan terlalu mudah untuk kemudian mengutamakan satu kelompok tertentu, apalagi kalau memiliki keterkaitan keluarga, ya. Kalau itu dilakukan, pasti goyangnya akan kerasa, ya, akan sangat-sangat cepat. Ya, artinya nggak mudah untuk akhirnya membuat usaha dari Pak Hasim ini juga menggurita, ya. Ya, hari ini teman-teman sudah mulai aware dan peka terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya, memahami bahwa bisnisnya sudah menjadi sangat-sangat rasional, ya, bisnisnya sudah sangat-sangat terintegrasi, gitu. Sehingga untuk menciptakan oligarki baru, ya, yang kemudian mengarah kepada kelompok usaha yang monopoli, itu bukan langkah yang bijak. Itu pasti satu langkah yang akan membuat ekonomi goyang, modal lari, kepercayaan tumbang, ya, sehingga tidak akan menguntungkan pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Dan saya rasa tim ekonominya Pak Prabowo sangat-sangat menyadari hal itu. Saya selama kampanye bertemu dengan Pak Derajat Wibowo, ya, misalnya pernah satu kali bertemu dengan Pak Burhanuddin Abdullah, begitu, ya. Tampaknya rasionalitas tentang bagaimana untuk mengembangkan ekonomi Indonesia dengan tantangan-tantangan barunya sangat kuat mereka miliki. Jadi pada dasarnya gimana caranya kita melihat dulu di awal apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru. Kita coba bergeser, Mas. Meskipun ini isu lama, tapi hari ini hari ini muncul kembali soal matra cyber yang pernah dulu barangkali Mas Andi sampaikan di Lemhanas, Mas. Di Indonesia ini kan banyak hal-hal yang barangkali bertumpuk, Mas. Ada KPK, ada Irjen. Pada tugasnya misalkan sama,
urusannya adalah pengauditan misalkan. Di kepolisian mungkin sama juga. Nah, ada matra cyber, entah saya yang akhirnya nggak paham bagaimana konsep dari matra cyber, tapi kenapa nggak perkuat saja misalkan BSSN-nya misalkan. Kenapa harus ada matra cyber dan apa urgensinya gitu, Mas? Ketika BSSN itu dibentuk, yang menjadi latar dari Presiden Pak Jokowi untuk membentuk BSSN itu adalah memperkuat ekosistem ekonomi digital. Ya, maksudnya ekonomi, gitu. Ya, maksudnya. Jadi bagaimana caranya kita mengembangkan ekonomi digital? Ya, diingat waktu 2014 dalam misalnya debat presiden, ya Pak Jokowi memunculkan ekonomi digital, Pak Jokowi memunculkan unicorn, ya dan seterusnya. Ya memang ingin mengembangkan ekonomi digital. Jadi di 2014-2019 itu Pak Jokowi memberi arahan khusus ke Kominfo, ada Pak Rudiantara di situ, lalu mengubah lembaga Sandi menjadi badan cyber, lalu untuk memperkuat kemunculan ekosistem ekonomi digital, antara lain dibuat ekonomi kreatif, ya Bekraf, ada Pak Triawan Munaf di situ. Tapi intinya adalah ekonomi digital. Nah saat itu kami menyadari bahwa untuk menarik investasi dari luar tentang ekonomi digital, mereka nggak akan percaya kalau keamanan cybernya nggak ada. Iya. Jadi kemudian dibuatlah keamanan cyber, arahan Pak Jokowi, di-upgrade saja lembaga Sandi menjadi badan cyber. Jadi itu yang dilakukan di tahun 2016-2017. Nah karena keberadaan badan cyber itu untuk mengawal ekonomi digital, maka filosofi dasar ketika badan cyber ini bekerja untuk keamanan cyber adalah memperoleh trust. Ya, harus trust. Karena dia memperoleh trust, harus mendapatkan trust dari pelaku-pelaku ekonomi digital, korporasi-korporasi, dan seterusnya. Dia tidak bisa agresif. Nah, jadi karakter utamanya benar-benar security, benar-benar defensif. Ya, doktrinnya itu sesuai dengan bisnis proses dari keamanan cyber, mulai dari proteksi sampai ke pemulihan. Ya, tapi tidak ada doktrin misalnya untuk serangan cyber yang dilakukan. Nah, udah, ini kita udah punya nih. Ya, lalu semua negara punya kebutuhan untuk pertahanan cyber yang karakternya lebih ofensif, yang karakternya lebih agresif untuk melumpuhkan lawan di luar yang akan membahayakan kita. Nah, inilah ide angkatan cyber. Karena itu dua hal yang berbeda. Yang satu untuk cyber security, yang ujungnya adalah ekonomi digital, yang satu untuk cyber war, ya, perang cyber yang ujungnya nanti untuk kedaulatan negara. Sesuatu yang di banyak negara tidak digabungkan, ya memang sengaja dipisahkan. Ya. Ya memang akhirnya beda ini ya, beda apa namanya? Beda karakter, beda doktrin, ya beda tujuan antara badan cyber dengan nanti pertahanan cyber. Termasuk salah satunya misalkan urusannya kemarin pembobolan data PDN itu masuknya kemana, Mas? Itu masih keamanan cyber, ya karena data-data yang diambil itu cenderung tidak terkait dengan kedaulatan negara ya. Kalau di pertahanan cyber ini, ya tentunya ada perlindungan infrastruktur keras yang dimiliki oleh militer. Ya, militer, komunikasi antara Mabes dengan kapal selam, ya harus di-encrypt. Nah, itu bukan tugas badan cyber, itu tugas dari angkatan cyber, pertahanan cyber ke depan. Ya, ketika mereka ingin mengirim malware untuk memutus komunikasi antara kapal perang dan markas besar lawan, nah itu menjadi tugas pertahanan cyber. Ya, di dalamnya ada information warfare, di dalamnya ada propaganda. Misalnya itu tugas dari pertahanan cyber yang nanti kami usulkan terwujud dalam angkatan cyber sendiri sebagai angkatan keempat di bawah Panglima TNI. Dan itu nggak mudah ya, butuh kita merubah undang-undang dan sebagainya. Ya prosesnya akan harus diawali dengan amandemen Undang-Undang Dasar karena pasal 30 ayat 3 di Undang-Undang Dasar itu eksplisit bahwa TNI hanya memiliki 3 angkatan, darat, laut, dan udara. Nah, itu dulu yang harus diamandemen, tapi itu mestinya proses yang sederhana ya. Karena misalnya hanya tinggal menyebut bahwa kekuatan utama pertahanan Indonesia didukung oleh
TNI yang mengembangkan matra-matra sesuai dengan dinamika ancaman, gitu aja. Tanpa kemudian disebut secara spesifik seperti sekarang darat, laut, dan udara. Pertemuan kita terakhir itu kita salah satunya membahas tentang Mas Andi punya teman, di mana teman Mas Andi itu rubah aja undang-undangnya untuk akhirnya TNI Polri bisa masuk partai politik waktu itu. Ya kan? Agar tidak ngumpet-ngumpet untuk campaign itu Mas waktu itu Mas. Ya. Hari ini masih di situ Mas teman Mas Andi Mas. Ya masih sih. Ya posisinya masih di sana ya. Jadi dibablaskan saja kalau memang seandainya akhirnya toh ada perilaku politik ya seperti itu ya. Ya saya masih dalam berpendapat bahwa yang namanya aparatur negara ya ASN, TNI, Polri, intelijen yang kemudian bekerja di yudikatif, ya perilaku politiknya harus tetap netral. Ya, boleh memilih, saya orang yang berpendapat TNI dan Polri boleh memilih, dipilih nggak boleh, tapi dalam perilaku politiknya harus cenderung netral. Iya, karena beberapa kali saya ngobrol dengan calon-calon gitu Mas, hari ini dalam konteks pilkada, juga sama dialami kayak semacam pilpres kemarin itu, artinya tekanan dari oknum polisi dan TNI itu benar-benar berasa gitu. Ya kalau seandainya politiknya seperti 2024 ya, itu pengaruh ideologi nggak berasa. Betul. Ya, pengaruh ideologi sama sekali nggak berasa. Jadi misalnya antara program yang ditawarkan oleh Mas Ganjar yang di dalamnya ada PD Perjuangan dengan Mas Anies yang di dalamnya ada PKS misalnya, nggak terlalu beda-beda amat. Ya, dari sisi program yang mau dikerjakan, ideologi bukan menjadi penentu, lebih penentu itu koalisi partai dan calon, bukan ideologi di belakangnya. Tapi kalau bayangkan kalau seandainya di satu titik dalam politik Indonesia ideologi itu sangat berpengaruh, lalu kita akan bisa ngelihat ini TNI yang kanan, ini perwira yang kiri, ini perwira yang tengah, ini perwira yang kanan, ini polisi yang kalau menegakkan hukum dia kanan, dia akan cenderung religius. Ini polisi kalau penegakan hukum dia akan melihat kepentingan kelompok bawah, dia akan akan repot kita. Kalau itu harus dilakukan. Politik idealnya kan memegang ideologi politiknya. Seseorang masuk hijau dengan seseorang masuk merah, mestinya paham kenapa saya hijau, kenapa saya merah. Ya, nanti kalau polisi atau TNI di utak-atik gitu, kamu mau menjadi polisi yang NU. Beda loh kalau polisi dengan NU, cara memandang KUHP dengan polisi yang Muhammadiyah. Kan repot kita. Nah, kalau dikotomi seperti itu terjadi, mendingan enggak. Memang harus netral sesuai dengan undang-undang hukum yang diatur oleh negara. Meskipun memang pada faktanya ya terjadi juga di lapangan ya, ketidak netralan itu banyak banget terjadi. Nah, itu yang harus dianggap sebagai pelanggaran, bukan dianggap sebagai normalitas, yaitu dianggap sebagai deviasi pelanggaran yang harus dikembalikan ke koridor normal. Ada nggak sih Mas pengaruh bahwa ini merupakan balas budi, balas jasa daripada seorang pemimpin yang pernah menjadikan, misalnya jadikan Kapolri, jadikan Kapolda, jadikan ini gitu. Akhirnya secara tidak langsung dia harus membalas budi apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, maka harus dituruti. Ya, jadi terjadi personifikasi politik yang sifatnya jangka pendek dan taktis ya. Jadi kalau misalnya kita untuk bergerak memenangkan katakanlah pilkada gitu ya, sangat-sangat mengandalkan keberadaan seseorang sebagai Kapolri atau keberadaan seseorang sebagai Kapolda ya. Saya kemudian nggak tahu misalnya di PD Perjuangan gitu, bagaimana memenangkan pilkada Sumatera Utara di tahun 2029 atau pilkada Bali di tahun 2029. Kalau ditanya, loh kenapa? Nggak tahu, bukannya di Bali misalnya basis PDI Perjuangannya kuat. Saya bilang, karena saya nggak tahu Kapoldonya akan siapa. Ya kalau sampai ke situ pertimbangan politik repot kita. Karena kemudian misalnya partai sadar bahwa untuk memenangkan pilkada Bali 2029 harus punya Kapolda di situ, apa yang akan dikerjakan? Dicari siapa yang sekarang AKBP yang nanti 2029 bisa ditempatkan sebagai Kapolda. Berarti di grooming ini oleh partai. Nah, PDI Perjuangan akan grooming AKBP A,
Golkar akan grooming AKBP untuk nanti diproyeksikan menjadi Kapolda Bali 2028-2029. Dan sudah tidak berfungsi sekolah partai. Ya, kalau politik menjadi seperti itu, ya demokrasi mati. Ya, itu kemudian menjadi politiknya udah benar-benar berubah menjadi oligarki yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok pemilik kekuasaan tertentu. Iya, podcast terakhir Mas Andi mungkin kan di Bang Akbar Faisal mengatakan hal demikian, bahwa untuk menjabatkan jabatan strategis secara kasar ibaratnya hanya dekat dengan Pak Jokowi dan menjabat di Solo. Ada Pak Nana yang hari ini mungkin barangkali kita tahu menjadi PJ Gubernur di Jawa Tengah misalnya. Ada Pak Sigit, ada Pak Agus sebagai Panglima, ada Pak Hadi. Pak Prabowo sebagai prajurit yang jauh lebih paham akan seperti apa, Mas? Ya, Pak Prabowo mestinya memahami bagaimana yang disebut sebagai piramida jenjang karir itu menjadi sangat penting ya. Jadi misalnya kalau seseorang itu memang akan diproyeksikan ke bintang 3 gitu, katakanlah dia menuju Panglima Kostrat atau Panglima Kogab di Angkatan Darat, ya sudah tahu kok. Nanti di letkol-nya dia akan danyon apa, di kolonelnya dia akan danbrik apa. Ya misalnya nanti di bintang 2-nya dia Panglima Divisi, atau dia kalau di Kopassus dia akan danjen. Ya nanti bisa dari danjen atau Panglima Divisi dia akan Pangdam. Kalau memang karirnya bagus, dia akan Pangdam Jaya, Pangdam Diponegoro, Pangdam Brawijaya. Lalu setelah itu Pangkostrat. Begitu Pangkostrat bisa naik lagi menjadi Panglima Komando Gabungan. Ya, kalau di darat maka dia akan Panglima Komando Gabungan 3. Ya, seseorang dengan jenjang karir seperti ini calon bintang 4. Ya, tapi jangan sampai tiba-tiba danyon letkol-nya nggak pernah megang pasukan. Ya, katakanlah ada di staf, lalu kolonelnya dia ada di pendidikan, lalu nanti bintang 1-nya dia bahkan di luar Kemhan dan Mabes TNI, nanti bintang 2-nya dia ada di kementerian, lalu tiba-tiba dia calon kepala staf. Organisasi gelisah. Ya, organisasi akan goyang. Ini siapa sih? Ya, respect menjadi hilang, lalu kemudian udah tidak ada komando, tidak ada hierarki, tidak ada jiwa korsa. Ya, walaupun ya, saya waktu di Akbar Faisal mengatakan, walaupun Pak Jokowi itu memang mengutamakan ring nolnya, asisten sesmil pas pampres untuk akhirnya menduduki jabatan-jabatan strategis, tapi piramida strategisnya itu dilalui. Ya misalnya Pak Maruli ya, Pak Maruli itu ya dia dikenal langsung, namanya muncul di kepala Pak Jokowi karena mantunya Pak Luhut. Tapi dia bukan sekedar mantunya Pak Luhut, dia mantu Pak Luhut plus dia Kopassus. Dia pernah dan grup ya di Kandang Menjangan, Surakarta yang dekat tempatnya Pak Jokowi. Lalu habis itu dan grup A, dari dan grup A dia pernah Wadan Pas Pampres, dia pernah Pangdam Udayana, dia pernah dan Pas Pampres, dia pernah Pangkostrat. Ya kalau orang melupakan bahwa Pak Maruli ini adalah mantu Pak Luhut, ngelihat karirnya akan mengatakan, iya dia pantas jadi Kasat. Ya, karena jenjang karirnya begitu. Atau misalnya Pak Tony ya, Pak Tony Kasau gitu. Dia kelahiran 70, pensiunnya masih lama. Ya, kalau orang lihat karirnya Pak Tony, Pak Tony dulu namanya mulai muncul karena ajudan Pak Jokowi di tahun 2014. Tapi pantas nggak jadi Kasau? Dilihat aja karirnya. Pernah dan lanut 2 kali, ya. Akhirnya masuk lagi ke ringnya Pak Jokowi karena sesmil. Tapi habis itu pernah Pangkoops, pernah 2 kali bintang 3 Pangkoops dengan Pangkoops dengan Pangkogab. Ya, nah jabatan ini memang mengarah ke bintang 4. Nah, jadi yang saya lega itu adalah saya bilang sih ke Akbar Faisal, walaupun ring 0 dengan ring 1-nya Pak Jokowi yang akhirnya kelihatan menduduki puncak-puncak itu dan kemudian membuat orang ngedumel di bawah dalam artian, waduh, karir gua selesai nih karena gua nggak ring 0. Tapi setidaknya yang menduduki posisi-posisi bintang 3, bintang 4 itu kita bisa ngelihat, ya memang dia pantas. Karena melalui proses panjang. Karena proses panjang, ya misalnya ada satu kalau kepala staf angkatan yang tidak melalui ring 0-nya Jokowi, Pak Ali.
Kasal. Kasal. Nah, Pak Ali Kasal ini nggak melalui, dia menjadi ajudannya Pak Budiono ya sebagai Wapres. Tapi kalau dilihat karirnya, ya memang pantas. Pernah Panglima Armada, pernah Asren, pernah Pangkogap. Ya memang pantas Pak Ali menjadi bintang 4 satu-satunya kepala staf angkatan yang tidak pernah dalam karirnya bersinggungan langsung dengan Pak Jokowi. Tapi masih ada kelegaan bahwa Pak Jokowi kemudian walaupun ring nolnya ada di posisi-posisi strategis hari ini, bahwa Angkatan Darat sebagian besar Kopassus, piramida strategis karir itu tetap diperhatikan. Nah, saya yakin di masa Pak Prabowo yang latar belakangnya militer, ya apalagi Kopassus gitu, ya piramida strategis itu akan benar-benar lebih diperketat oleh Pak Prabowo. Seberapa penting seseorang prajurit TNI dari matra apapun yang mendapatkan bintang atau misalkan siswa terbaik Adi Makayasa gitu. Karena misalkan kalau kita lihat sejarah Pak Luhut kan Adi Makayasa, tapi pada karirnya kan beliau masuk kotak lah bahasanya kan. Ya sama lah kalau kita ngelihat teman seangkatan kita di kuliah gitu ya. Ya bisa saja dia IPK tertinggi pada saat lulus ya, S1. Tapi lalu dia S2, S3, belum tentu dia IPK tertinggi, IPK tertinggi. Ya, bisa saja dia juara kelas dulu waktu SMA, tapi belum tentu nanti waktu dia kuliah dia IPK-nya 3,5. Bisa jadi IPK-nya cuma 3 waktu dia kuliah. Adi Makayasa adalah gelar lulusan terbaik waktu Akmil. Waktu dia berusia 20 tahun. Ya, setelah itu jenjang pendidikannya masih banyak. Ya, masih ada sekolah kecabangan, masih ada Sesko TNI, masih ada Lemhanas misalnya. Nah, apakah ini berturut-turut dia kemudian terbaik. Kalau berturut-turut terbaik, biasanya kemudian akan muncul minimal bintang 3. Ya, misalnya. Nah, itu di masa Pak SBY ada tuh beberapa yang berturut-turut dia benar-benar terbaik ya. Jadi belum tentu ya patokannya jangan sekedar Adi Makayasa. Kalau di masa Pak Jokowi ini Adi Makayasa, ring nolnya Pak Jokowi, setahu saya Pangdam Brawijaya. Ya Pak Rudi. Ya dia Danrem Bogor, ring 1, ring 0 menjadi Sesmil. Dan waktu dari Danrem ke Sesmil itu dia masuk Lemhanas. Saya gubernurnya. Terus kemudian jadi Pangdam Brawijaya, tapi dia dulu Adi Makayasa. Tapi waktu Lemhanas dia bukan lulusan terbaik, dia nggak dapat seroja, nggak dapat bintang serojanya. Ya dia biasa saja karena kesibukannya sebagai Danrem dan sebagai Sesmil, ya tidak memungkinkan benar-benar konsentrasi penuh di kelas Lemhanas. Ya serojanya di angkatan dia, kalau saya nggak salah dari kepolisian, ya serojanya. Jadi belum tentu Adi Makayasa itu menghasilkan satu gelar-gelar terbaik di jenjang-jenjang pendidikan dan bukan menjadi patokan utama. Seharusnya bukan menjadi patokan utama. Ya dipertimbangkan, tapi dilihatlah bagaimana ke depannya. Bahwa ini merupakan proses yang harus dilalui, ya betul. Gitu. Ya. Apalagi semakin ke sini, semakin banyak perwira yang kemudian mengikuti pendidikan S2, S3. Ya, apakah memang penugasan dari TNI atau inisiatif sendiri ya? Ya, saya ada teman saya sekarang pangkatnya kolonel, PhD-nya dari sekolah saya di London School Economic, ya menulis disertasi sangat baik tentang militer Indonesia, ya pernah bertugas sebagai peacekeeping, ya pernah bertugas sebagai dosen baik di Seskoat maupun di dosen Unhan. Nah, banyak perwira seperti ini atau yang sekarang menjadi wakil kepala BRIN ya, bintang 3 Laksamana Purnawirawan Octavian gitu kan. Itu doktor angkatan laut, doktor, profesor. Ya kalau saya nggak salah di Makayasa juga tuh. Ya, pernah jadi ajudannya Pak SBY ya, Pak Octavian. Tapi sekali lagi Adi Makayasa atau pendidikan itu dipertimbangkan tapi tidak menjadi satu-satunya pertimbangan utama untuk mempromosikan seseorang ke posisi strategis. Soal pergeseran ini Mas, pergeseran jabatan Panglima TNI. Mungkin kita ketahui antar matra ini kan kadang bersinggungan. Mas.
hari ini misalkan sudah angkatan darat. Narasi yang keluar adalah masa besok angkatan darat lagi sih. Sebenarnya ada nggak sih Mas yang mengatur itu? Di Undang-Undang TNI hanya sekedar disarankan rotasi ya antar angkatan ya. Tapi tidak ada ketentuan misalnya dari darat nggak boleh darat lagi, dari darat ke laut, ke udara, darat, laut, nggak ada ketentuan itu. Itu tergantung kebutuhan presiden ya. Kalau di masa Pak Jokowi kan dari Pak Muldoko ke Pak Gatot, dari Pak Gatot ke Pak Hadi, dari Pak Hadi ke Pak Andika, Pak Andika ke Pak Yudo, Yudo ke Pak Agus ya. Jadi lengkap ada darat, laut, udaranya. Jadi di masa Pak Jokowi 1 itu kami sempat dikritik karena dari darat ke darat, dari Pak Muldoko ke Pak Gatot, sementara Pak Jokowi punya doktrin poros maritim dunia. Ya, tapi pertimbangannya macam-macam. Bisa pertimbangannya senioritas, ya bisa pertimbangannya tentang fokus yang ingin dilakukan di TNI saat itu di bidang apa dan seterusnya. Ya, tapi yang jelas di masa Orde Baru 100% Panglima ABRI Angkatan Darat. 100%. Di masa reformasi terutama dari masa Pak SBY itu sudah mulai ada rotasi dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara sesuai yang disarankan di Undang-Undang TNI. Tapi lagi-lagi itu tidak wajib. Ya, hanya kata-katanya mempertimbangkan kebutuhan rotasi antar angkatan. Soal senioritas Mas, di TNI Polri lah katakan, terutama di Polri yang mungkin mencolok banget ya, Pak Tito, habis itu Pak Idam, Pak Sigit, itu kan motong banyak angkatan. Bahkan ada cerita lucunya, misalkan salah satu Kapolda di daerah Sumatera, karena senior Pak Sigit misalkan, Pak Sigit untuk memerintahkan beliau aja sungkan gitu. Sungkan pada intinya pengen mau A tapi harus muter dulu sehingga ke A gitu. Apa bahayanya Mas potong angkat ini Mas? Kewibawaan sih yang paling penting ya. Kewibawaan, trust ke leader. Kalau seandainya proses lompatannya itu dianggap tidak normal, ya, tidak didasari pada kompetensi, didasari kepada kedekatan tertentu ya. Jadi proses Pak Tito menjadi bintang 4 ya misalnya. Waktu Pak Tito Kapolda terus pernah diteror ya. Saat itu saya, Pak Tito, Pak Luhut itu ada di Melbourne. Ya, lagi di Melbourne, lalu Mas Pratik telepon. Waktu itu kami ada konferensi teror dengan Australia. Mas Pratik telepon mengatakan bahwa Pak Tito diminta kembali untuk dipersiapkan menjadi Kapolri. Ya. Nah saat itu Pak Tito mengatakan ke kami, saya dengan Pak Luhut, mestinya belum, mestinya saya 1 jabatan lagi di bintang 3 baru menjadi Kapolri. Ya, tapi waktu itu kami bilang prerogatif presiden sudah memutuskan Pak Tito sebagai Kapolri. Tapi Pak Titonya saat itu menyadari bahwa beliau mestinya masih 1 kali lagi geser sebagai bintang 3 untuk kemudian melihat regenerasi, kaderisasi yang terjadi di organisasi Polri. Ya, sama kayak Pak Sigit ya. Ketika Pak Sigit dari Kapolda Banten ya untuk menuju bintang 3 ya dalam pembicaraan internal disadari kok bahwa Pak Sigit itu mestinya harus ke Kapolda tipe A dulu. Ya, Kapolda tipe A dari Banten ya, apakah terutama di Jawa lah, apakah Metro, apakah di Jawa Tengah misalnya ya. Tapi ada kebutuhan lain dari presiden yang kemudian membuat Pak Sigit dari bintang 2, bintang 3, bintang 4-nya berlangsung sangat cepat. Ya. Dan di bawahnya malah justru seniornya semua itu, ada Bang Dovir, ada Bang Agus ya, gitu kan. Ya, senior semua. Betul. Ya sampai sekarang. Iya, eweh banget tuh kalau kalau misalkan kata orang sekarang Mas. Ini terakhir Mas, ngomongin tentang politik lagi Mas. Transisi pemerintahan Pak Prabowo Gibran hari ini diawali dengan isu yang sangat mungkin menohok bagi keluarga Pak Prabowo soal khufafah misalkan. Dan itu menjadi konsumsi publik. Dan saya menyadari bahwa ketika ada isu yang selesai
ya mungkin sehari 2 hari mungkin akan dianggap wajar, Mas. Ini udah hampir sebulan dan itu bergulir, Mas. Bagaimana pandangan Mas Andi terhadap itu? Apa ini merupakan operasi khusus atau ya publik sudah geram dan sebagainya? Ya pasti kombinasi ya, kombinasi dari satu operasi khusus yang dilakukan untuk memunculkan friksi antara Prabowo Gibran yang akhirnya memunculkan friksi juga antara Pak Prabowo dengan Jokowi, dengan akhirnya viralitas organik ya yang ada di media-media sosial, terutama di akun-akun X ya. Ya saya pikir itu sepenuhnya benar-benar bergantung kepada penerimaan akomodasi politik Pak Prabowo. Ya, di situ kita bisa mengkalkulasi ketika Pak Prabowo masih berusaha untuk mengkonten isu ini, sama sekali tidak berbicara tentang Fufu-Fafa, maka ini menjadi indikasi relasi tertentu yang ingin tetap dijaga antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu ya. Tapi kalau kemudian isu ini benar-benar menjadi masalah penghalang, ya masalah berat ya karena sifatnya personal, ya lalu Pak Prabowo harus segera menciptakan konfigurasi perimbangan baru ya dalam 3-6 bulan terakhir ya, dan tidak menguntungkan ya untuk Pak Prabowo. Jadi kalau untuk saya tantangan pertama Pak Prabowo itu sebetulnya mudah untuk dilalui dibandingkan Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi masuk sebagai presiden di 2014, partai yang mendukung Pak Jokowi cuma 38%. Ya, kalau Pak Prabowo tidak, partai yang mendukung Pak Prabowo lebih dari 70%. Jadi di konsolidasi dasar, konsolidasi tahap 1, saya selalu menyebutnya konsolidasi elit kemudian partai akan ke parlemen ke kabinet. Pak Prabowo melaluinya dengan mudah, jauh lebih mudah dari Jokowi 2014. Mudah. Nah, tapi di tengah sedang melakukan konsolidasi yang relatif mudah ini Pak Jokowi, ada masalah Fufu-Fafa. Nah, tapi Fufu-Fafa ini kalau dihitung-hitung nggak berpengaruh ke yang saya anggap sebagai konsolidasi elit, partai, kabinet, parlemen. Ya, karena elit partai kabinet parlemen Gibran, Jokowi nggak ada dalam kalkulasi tersebut, ya kan? Nggak ada. Konsolidasi ini dulu, ya elit ya ada Pak Jokowi. Tapi kalau begitu elit ke partai kan Pak Jokowi nggak berpengaruh sekarang. Pak Jokowi pengaruhnya kemana? Ke PDIP tidak, ke Golkar tidak, paling ke PSI karena ada Gibran, gitu ya. Tapi ada karena Kaisang. Tapi kalau dilihat dari calon menteri kemarin, misalnya siapa yang mewakili KSI? Satu, Raja Juli, ya kan? Kemungkinan ke mana? Lingkungan, ya. Atau Grace tidak muncul, Giring dimunculkan, tapi kemungkinan posisinya juga bukan menteri. Ya, Isyana dimunculkan, ini juga mungkin wakil menteri. Lalu mantannya Ahok, Veronica Tan, ya dimunculkan. Nah ini kita harus ngelihat, oh ini konfigurasi yang masih secara dekat menghubungkan antara Jokowi, Gibran dengan Kaisang, PSI, kandidat menteri. Ya, udah. Nah setelah itu dilakukan, konsolidasinya berlanjut nih, elit, kemudian tadi sampai ke kabinet parlemen. Ini mudah dilakukan Pak Prabowo. Konsolidasi berikutnya sedang dilakukan, Intel dan TNI. Ya, Intel dengan Pak Herindra diusulkan menjadi kepala BIN menggantikan Pak BG. Nah, saya kalau Pak Herindra menjadi kepala BIN ini kaget saya bukan Pak Herindranya. Kaget saya kenapa baru sekarang? Kenapa tidak di DPR sebelumnya? Karena kalau sekarang misalnya Pak Herindra dicalonkan sebagai kepala BIN, kan harus diproses di DPR, walaupun pertimbangan saja, bukan persetujuan. Nah DPR-nya belum ada alat kelengkapannya. Ya, normalnya ini dilakukan oleh Komisi 1. Komisi 1 ada subkomite intelijen. Nah, Komisi 1 dan subkomite intelijennya belum ada orang-orangnya. Karena pimpinan DPR-nya baru akan menetapkan alat kelengkapan DPR orang-orangnya setelah kabinet terbentuk. Ya kan? Nah, jadi kenapa dilakukan sekarang ya? Kenapa nggak dilakukan sebelum 1 Oktober pada saat kelengkapan DPR-nya masih ada. Tapi ya Intel jalan.
Nah, TNI tinggal nih posisi-posisi strategis di ring nolnya Pak Prabowo akan dijabat siapa, itu mudah. Tinggal perintah aja ke Panglima, ganti ini, geser ini, ganti ini, geser ini, sederhana. Termasuk keanehan selanjutnya adalah KPK ya kan? KPK yang dipercepat ya oleh Pak Jokowi yang harusnya 20 Desember ternyata sudah diajukan sekarang. Nah, ini bagian dari konsolidasi politik ini. Nah, di dalamnya ya sayang untuk Pak Prabowo, ada masalah fufu-fafa yang memperlemah lah, tiba-tiba ada kendala tertentu dalam konsolidasi. Bagi PDI sendiri, apa harapan atau khusus Mas Andi lah, apa harapan Mas Andi terhadap kepemimpinan Prabowo besok? Ya memberikan terabasan baru sih ya, terutama tantangan utama Pak Prabowo itu untuk kami satu yang pasti regresi demokrasi. Nah, itu pasti tantangan pertamanya. Ya walaupun kelihatannya regresi demokrasi ini tidak menjadi perhatian utama dari timnya Pak Prabowo, tapi kami langsung bisa melihat demokrasi itu berkorelasi dengan banyak hal. Demokrasi berkorelasi dengan pembangunan ekonomi, dengan Gini rasio, dengan tingkat ketimpangan, ya bahkan sampai misalnya pengangguran, kemiskinan dan seterusnya. Semakin bagus demokrasi, semakin baik indikator-indikator pembangunan ekonomi sosial. Ya, misalnya tahun ini peraih Nobel Ekonomi Daron Acemoglu itu menang Nobel Ekonomi karena menyatakan negara-negara menjelma menjadi negara adidaya ekonomi karena institusinya bagus. Amerika Serikat menjadi negara adidaya berbeda dengan Meksiko karena institusi Amerika Serikat lebih bagus, lebih matang dari Meksiko. Nah, demokrasi adalah pembangunan institusi. Kalau ini terus regresinya, ya secara data akan kelihatan indikator-indikator lainnya turun. Itu ketantangan utama Pak Prabowo. Tantangan kedua dari Pak Prabowo adalah menguatkan kembali kelas menengah di Indonesia. Ya, kelas menengah ini inti dari pembangunan ekonomi, kelas menengah. Nah, itu turun 9,4 juta orang dari kelas menengah turun 100 menjadi kelas yang rawan. Ya, dalam periode 2 Pak Jokowi, pembangunan ekonomi lebih dinikmati oleh kelas atas daripada kelas menengah. Nah, ini yang harus dibalik oleh Pak Prabowo ke depan. Jadi kami sebetulnya menunggu terabasan-terabasan baru yang bisa ditawarkan oleh kabinet Pak Prabowo, ya, terutama di 2 tahun pertama lah yang akan dilihat. Dan baru setelah itu bersiap-siap kami untuk menghadapi pemilu 2029. Terima kasih Mas Andi atas waktu dan kesempatannya. Makasih diundang. Iya. Jangan lupa saksikan konten-konten kita lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.